Hai semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus Sofyan. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengantar ilmu ekonomi mikro. Sebelum membahas pengantar ilmu ekonomi mikro, ada baiknya kita membahas hal yang lebih dasar lagi. Apa itu? Pengertian ilmu ekonomi. Mungkin kalian yang anak ekonomi harus tahu lah ya tentang pengertian yang sangat dasar ini. Mendengar kata tersebut, apa sih yang ada di benak kalian? Apakah pesawat dan kereta yang murah? Atau tentang uang? Nah, itu mungkin bagian dari ekonomi lah ya. Jadi, pengertian ekonomi itu adalah sebuah studi yang membahas tentang seorang individu atau kelompok dalam membuat keputusan. Keputusan dalam mengelola sumber daya alam yang sangat-sangat terbatas, tetapi ia dituntut agar sumber daya alam yang terbatas itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Kita mungkin tahu manusia itu kebutuhannya sangat banyak ya, baik dari sandang, pangan, papan, tetapi yang tersedia di sumber daya alam kita ini sangat terbatas. Nah, jadi dalam pelajaran ekonomi ini, kita diajari untuk bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu, tetapi kita bisa menggunakan dalam kehidupan kita semaksimal mungkin. Setelah kita mempelajari apa itu pengertian dari ilmu ekonomi, kita akan membahas ke bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Yang pertama, ekonomi mikro atau mikroekonomi. Mendengar kata mikroekonomi, mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa ekonomi mikro, berarti ekonomi kecil. Ekonomi mikro adalah suatu cabang studi dalam ilmu ekonomi yang membahas tentang ekonomi tetapi dia lebih kecil lagi dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, ekonomi mikro ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ekonomi mikro konvensional. Yang kedua itu ekonomi mikro syariah. Kita akan membahas tentang ekonomi mikro konvensional. Ekonomi mikro konvensional adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang perekonomian yang lebih kecil, tetapi dia didasarkan pada normatif dan perspektif dari dalam diri setiap individu. Ketika ada suatu hal yang salah, dia akan membenarkan hal tersebut. Kenapa sih dibenarkan apa yang salah? Dalam ilmu ini, apapun yang bisa menjadi uang, bagaimanapun keuntungan yang sebesar-besarnya itu dianggap menjadi hal yang boleh atau hal yang halal gitu ya. Yang kedua, ekonomi mikro syariah. Sesuai dengan namanya, ekonomi mikro syariah ini adalah suatu ekonomi mikro atau ilmu yang membahas tentang perekonomian dalam sebagian kecil dalam setiap kegiatan perekonomian, tetapi dia dilandaskan pada hukum Al-Quran dan hadis. Jadi di sini ada hal halal dan hal haram. Dalam teori ekonomi mikro tadi, itu dibedakan menjadi tiga hal. Yang pertama, apakah jenis barang-barang yang harus diproduksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang-barang tersebut? Dan yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? Itu adalah hal wajib dan hal pokok dalam pembahasan ekonomi mikro. Ada beberapa aspek yang dianalisis dalam teori mikroekonomi. Yang pertama, aspek pasar barang. Pasar dalam ekonomi itu adalah institusi, di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, disitulah akan ditentukan sebuah harga terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, tingkah laku penjual dan pembeli. Di pasaran, pembeli akan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan menggunakan pendapatannya atau uangnya. Sebaliknya, penjual akan meningkatkan atau memaksimumkan pendapatan atau uangnya. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor. Individu-individu adalah faktor-faktor penting dalam kegiatan produksi. Seorang individu membutuhkan faktor-faktor produksi ini untuk membeli barang dan jasa. Sebaliknya, penjual membutuhkan faktor-faktor produksi ini untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, dalam faktor-faktor produksi inilah dapat menentukan harga dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Kita masuklah ke pembahasan yang kedua, yaitu makroekonomi atau ekonomi makro. Makro berarti besar. Dari kata tersebut, makroekonomi adalah suatu analisis yang membahas tentang seluruh kegiatan perekonomian, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi.
Ada 3 pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku yang pertama itu adalah rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik dari faktor-faktor produksi. Jadi, faktor rumah tangga ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Pelaku yang kedua adalah perusahaan. Seorang individu atau sekumpulan kelompok yang membentuk suatu perusahaan itu disebut pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha itu nggak memproduksi apa barang yang dia butuhkan dan jasa yang dia butuhkan, tetapi mereka berfokus pada untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, perusahaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, industri primer. Industri primer adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang dengan menggunakan kekayaan alam dan sumber daya alam. Misalkan, perusahaan pertambangan, perusahaan penangkap ikan, perusahaan mengeksploitir hutan. Itu menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, industri sekunder. Industri sekunder adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang industri. Misalkan pakaian, mobil, motor, terus penyedia layanan listrik, penyedia air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, industri tersier. Industri tersier adalah sebuah perusahaan yang memproduksi jasa. Misalkan jasa pengangkutan, jasa pengiriman barang, dan lain sebagainya. Pelaku yang ketiga adalah pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perekonomian yang ada. Jenis analisis ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memberikan gambaran-gambaran tentang suatu kondisi ekonomi yang ada. Contoh, krisis di Indonesia menyebabkan nilai tukar rupiah turun terhadap kurs US dollar. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat dan hubungan yang wujud dalam ekonomi. Contoh, ketika harga barang naik, maka permintaan turun. Ketika harga barang turun, permintaan naik. Teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi ini merupakan cabang dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Tujuan dari teori ekonomi aplikasi ini adalah untuk menganalisis hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan ekonomi. 2 metode analisa dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, metode deduktif. Metode deduktif adalah sebuah metode yang mana ia menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Sedangkan yang kedua, metode induktif. Metode induktif adalah sebuah metode yang pernah diuji kebenarannya atau metode empiris. Kita ambil contoh, ketika harga barang naik, maka permintaan turun. Ketika harga barang turun, permintaan naik. Itu hukum pasar dan pernah diuji kebenarannya. Pernyataan dalam teori ekonomi itu ada 2. Yang pertama, pernyataan positif. Pernyataan positif adalah sebuah pernyataan di mana dia berdasarkan hal yang sebenarnya atau suatu hal yang kenyataan dan sudah diteliti. Misalkan, ketika suatu harga barang naik, pasti dia langka. Atau ketika ingin menaikkan harga barang, maka ia harus membatasi jumlah barang yang ada di pasaran. Itu pernyataan positif atau deskriptif. Yang kedua, pernyataan normatif. Nah, pernyataan normatif ini adalah ketika apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Yang kedua, pernyataan normatif. Pernyataan normatif ini adalah sebuah pernyataan tentang apa sih yang harus kita lakukan agar apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Misalkan, ketika kita menginginkan perekonomian di suatu negara itu stabil atau seimbang, maka kegiatan distribusi itu juga harus seimbang. Masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah ekonomi ini ada 3. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Artinya, untuk memproduksi suatu barang itu berdasarkan apa permintaan dari masyarakat, apa permintaan dari individu, dan berapa banyaknya. Misalkan, ketika populasi penduduk di suatu negara itu meningkat, maka bahan pokok yang ada di negara tersebut harus ditingkatkan jumlahnya. Misalkan, beras itu
kebutuhan pokok. Yang kedua, bagaimana cara barang tersebut diproduksi. Nah, cara memproduksi barang itu ada banyak ya. Misalkan dari hasil pertanian, itu misalnya beras, jagung, dan lain sebagainya. Terus melalui pengolahan, misalnya untuk membuat sebuah pakaian itu harus ada melalui beberapa tahapan pabrikan atau tahapan apapun. Ataupun langsung dari hasil alam, misalnya ikan, hasil laut, dan lain sebagainya. Terus, yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Artinya, barang tersebut untuk apa diproduksi? Untuk siapa diproduksi? Tentunya, barang tersebut diproduksi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan ekonomi, Islam versus konvensional. Ada 3 mazhab yang membahas tentang permasalahan ekonomi ini. Yang pertama, mazhab Bakir As-Sadr. Nah, menurut Bakir, ia tidak setuju dengan teori dalam yang ungkapan ekonomi yang membahas tentang ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan sumber daya alam yang sangat terbatas dengan permintaan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, ia mengambil ayat dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya Allah telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan terukur dan sempurna. Jadi sumber daya alam itu menurutnya itu tidak terbatas. Ada lagi ungkapan selanjutnya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, menurutnya kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas. Karena apa? Karena menurutnya Bakir, manusia akan berhenti minum ketika dahaganya telah hilang. Itu mazhab Bakir. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini kebalikan dari mazhab Bakir. Ia tidak setuju dengan mazhab Bakir dan ia setuju dengan teori ekonomi yang ada. Sebenarnya, sumber daya alam itu terbatas dan permintaan atau kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Terus yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Mazhab ini tidak setuju dengan mazhab Bakir karena ia dinilai telah mengubah dan mengganti teori ekonomi yang telah ada dan seenaknya mengubahnya. Ia tidak setuju juga dengan mazhab mainstream. Karena mazhab mainstream itu dinilai telah menghilangkan variabel riba dan menambahnya dengan variabel zakat dan niat. Menurut mazhab kritis ini, analisis kritis ini bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam. Dalam perekonomian, dikenal dengan adanya sistem-sistem perekonomian. Sistem perekonomian ini umumnya ada 3. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis atau ekonomi liberal. Nah, dalam sistem ekonomi ini, kegiatan perekonomian itu diserahkan seluruhnya kepada pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi, tentang harga barang, tentang segala macam tentang perekonomian, itu diserahkan kepada pasar seluruhnya. Kegiatan sistem ekonomi ini didominasi oleh seluruh negara maju di dunia. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini diatur seluruhnya oleh lembaga pemerintahan. Jadi tidak ada yang namanya kebebasan. Dalam ekonomi sosialis ini, tidak diakui yang namanya pemilikan sendiri. Seluruh kegiatan perekonomian itu diatur dan dimiliki oleh negara. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini adalah campuran dari ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, di mana kegiatan perekonomian itu diserahkan seluruhnya kepada pasar atau kepada masyarakat, tetapi tetap diatur oleh undang-undang pemerintahan yang mengatur tentang perekonomian pasar di suatu negara. Ada 3 prinsip-prinsip dasar ekonomi. Yang pertama, prinsip yang melandasi keputusan individu. Yang kedua, prinsip untuk interaksi. Yang ketiga, prinsip cara bekerja perekonomian makro. Sekian pembahasan tentang pengantar ekonomi makro. Mari tonton video-video kita berikutnya. Sampai jumpa!